Jadi nanti insya Allah akan memberikan memberikan kepada kita semuanya tausiah, dan tema kita adalah ternyata aku tak sempurna, pentingnya komunikasi dalam membina keluarga. Dan ini ternyata fotonya sudah berbeda saja. Ini versi lama saja. Saya beberapa kali lihat di YouTube itu rambutnya masih sama seperti ini. Ya, dan di sela-sela kesibukan beliau tadi safari begitu saja, dan ini di hari ini terakhir saja tempat di sini. Jadi insya Allah nanti kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk menyimak tausiah dari Ustadz Awan Abdullah SPPJ, bukan spesialis penyakit jantung, tapi ada yang tahu mungkin kalau yang sudah lihat YouTube-nya sudah tahu ya, spesialis spesialis jodoh. Kemudian ada satu lagi ya, yang baru, MPD. MPD ada yang tahu? Master Poliyomi Dini. Ya, kebetulan pada Ustadz Awan Abdullah punya kesempatan kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya apa? Alhamdulillah, sehat, waras. Coba, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat, waras. Di tempat saya itu ada orang sehat tapi tidak waras. Alhamdulillah, saya ini pengajian di depannya orang waras. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya pengajian ini namanya jimong, ngaji karo ngomong. Ada yang sambil mangan tuh namanya jingan, ngaji karo mangan. Ada juga di sini yang gayanya jider, ngaji karo nyender. Nek ngantuk jenengane jilor, ngaji karo ngomong. Suwi-suwi jiler, ngaji karo nyender. Gak masalah. Nek saya itu maklum, saya itu penampilan begini karena tak kiroi sing tekoki non. Jebule yang Allah maghrib saya tertipu. Ini namanya pengajiannya Ustadz ini Ustadz Saltum, salah kostum. Makanya saya bilang saya ini bukan Ustadz ya, panggil saja saya ini Mas Awan. Bapak Ibu yang ngapunten, sekali lagi saya tegaskan saya bukan Ustadz. Di sini ada tulisannya Ustadz, keliru, bukan Ustadz. Saya ini aslinya orang yang dituduh Ustadz. Iya, benar, demi Allah. Jadi di Jogja itu orang-orang tuh panggil saya Ustadz, itu mereka orang tertipu. Saya nggak pernah menggelari diri saya Ustadz, nggak pernah gimana, tapi orang-orang itu nuduh saya itu Ustadz. Sudah saya klarifikasi, panggil saya Mas. Ya benar, mereka manggil saya Mas Ustadz. Semua ngomongnya Ustadz. Nah, saya minta, saya lebih suka dipanggil Mas Awan. Ada teman-teman saya itu sing rodok zolim sama saya ya, mentang-mentang sak baraan, sak lettingan, panggil saya itu teman-teman dulu sampai nanti undanginya ini hewan. Wah itu menyakitkan sekali, diundang hewan itu. Jadi tolong jangan ditiru yang semacam ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, kalau SPJ itu gelar saya spesialis jodoh. Karena yang saya openi sekarang ini janda-janda, maka SPJ juga bisa berarti spesialis janda. Karena banyak ngurusi janda.
sama gelar tambahan tadi MPD yang terbaru, Master Poligami Dini. Karena alhamdulillah seizin Allah diberi kesempatan nambah istri. Alhamdulillah, disyukuri terus, nanti nambah terus, itu otomatis. Ya, ini anak saya dari istri yang pertama. Ini anak nomor, aku udah ngitung bisa ini. Ini anak yang ke-6 dari istri yang pertama. Saya datang ngajak istri saya yang kedua. Istri pertama di rumah karena ada pekerjaan, jadi saya ngajak istri yang kedua. Istri kedua saya Solo, cabang Solo. Jadi alhamdulillah sudah punya kantor cabang. Berarti perusahaannya sukses. Insya Allah. Ini nama anak saya Muhammad Habib Rizik 212. Panggilannya Habib. Saya kepingin anak saya seperti Habib Rizik, seorang mujahid yang tidak punya rasa takut secuil pun, yang tauhidnya itu sempurna. Makanya anak saya beri nama Muhammad Habib Rizik 212. Ada tambahannya. Total anak saya tadi berapa? 11. Meninggal 1, jadi masih 10. Ini baru setengah perjalanan, karena pabriknya baru 2. Bapak-bapak gak usah baper nih. Perso baper. Nah ini lah pengajian lagi yang ngomong baper gak apa-apa. Itu aja perkenalan saya. Saya tinggalnya ya di Sleman. Kumpul istri-istri di sana juga, jejeran deketan. Saya tak ngomong sedikit poligami boleh Pak? Ya, saya tidak bermaksud memotivasi, demi Allah saya tidak mau memotivasi, tidak. Saya hanya menyemangati ya, tidak mau. Sungguh tidak saya mau anu saja. Jadi poligami itu enak. Buat siapa? Buat mereka, buat para istri, bukan buat saya. Buat saya ya lebih enak. Tapi buat istri itu enak. Enaknya ngapa? Lo coba perhatikan. Istri pertama belum jogging pasar, balik-balik kesel. Wes istirahat, sing masak sama. Istri kedua. Istri kedua nanti misalnya bagian domba. Nanti istri pertama bagian jemuri. Enak kerja sama. Orang kata kesel. Betul nggak Pak? Betul. Jawab kalau wedi-wedi gitu. Bojone delok bapak nyauri awas. Jadi banyak manfaatnya. Istri ziyadah, mukoyam, atau kegiatan apa, anak-anak bisa dipegang istri kedua. Sebaliknya, istri kedua punya hajat apa, istri pertama bisa. Nah itu salah satu hikmahnya berpoligami. Terus ya. Acara ini disponsori oleh teh apa itu? Danda. Matur suwun. Oke, Bapak sangat ini, Masya Allah. Sebagian dibungkus ke bawah ini. Sudah ada Bapak Ibu minuman semuanya? Oke, mari kita nikmati dulu hidangan yang sudah ada di depan, supaya nanti pengajian lebih khusyuk. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Baik, silakan kita sambil dimulai, tidak apa-apa. Saya ceramah dengan punya-punya, tidak apa-apa. Lu restu naik tampil monggo. Saya tak ceramah.
Dan tidak apa-apa, serius, tidak apa-apa. Nek saya itu ya, bahwa perhatikan ini ya. Salah satu keberkahannya ilmu itu adalah adab. Murid kepada guru itu beradab, pakai adab. Ngaji taklim pakai adab, karena al-adab qabla ilmu. Maka kalau pakai adab, ilmu itu ngancap bukan cuma jadi tambahan wawasan, tetapi berbuah menjadi akhlak dan bisa merubah dirinya dan orang sekitarnya. Itu berkahnya ilmu. Syaratnya pakai adab. Nah, tapi kalau dengan saya, adabnya saya anggap Bapak Ibu nek pengajian dengan saya sambil makan itu tak lumrah wis rapopo. Ketimbang ngantuk do cilor-cilor mau bajingan gitu. Sambil makan tidak apa-apa silahkan. Nek lenggah silo bil khusus siba-siba nek silo niku kok saya kesel semutan, boleh kakinya diluruskan. Apa namanya? Silor. Bukan, rong lonjor. Nah, selonjor itu siji, loro berarti rong. Baik. Pembahasannya ini jam-jane tadinya itu saya nggak tahu kalau di sini ternyata jamaahnya ya pakai sing maghrib gimana. Jadi temanya ini yang ngasih juga panitia, pikir saya cai nom ternyata ya tua. Tapi saya tahu nom tadi ya. Tapi saya demi Allah, saya kalau suruh milih pengajian, pilih sing nom sing tua, saya selalu pilih tua. Di Jogja itu jamaah saya malah paling banyak itu siba-siba sepuh-sepuh. Mbah Putri paling banyak pengajian ibu-ibu, terus saya paling banyak daripada sing nom itu di teras dakwah. Kalau yang tua-tua itu harian saya majelis taklim tua-tua. Kenapa saya suka? Karena kalau isi pengajian di depannya mbah tua itu, alhamdulillah Pak, hati kita itu lebih terjaga. Teman bakal tergoda itu teman. Nah, pokoknya pengen nambah itu jelas orang. Maka lebih aman ya pengajian kalau simbol-simbol. Temanya ternyata apa nih? Aku tak sempurna. Saya tak gini sajalah. Ingin memberikan sedikit resep piye caranya supaya rumah tangga kita harmonis. Kalau nek carane nek duwe pabrik, gimana ya punya bisnis supaya bisnis kita lancar Pak Ustaz, supaya bisnis kita itu gayeng, supaya usaha jualan kita laris. Karena nek wis gayeng, wis laris, jualannya, manajemennya bagus, keuangannya top, pasti punya keinginan buka kantor cabang, pasti nggak mungkin tidak buka kantor cabang, sukses lagi, buka kantor cabang, sukses lagi. Nah ini Bapak saya kasih resepnya supaya rumah tangganya harmonis. Biar apa? Ternyata Bu, Bapak-bapak ingin buka kantor cabang. La ilaha illallah. Obat Pak, bersepuh Pak, ini saya ngajari tidak bukan supaya apa? Supaya jangan sampai orang yang bersama kita, bendino bersama kita, tiap hari hidup bersama kita, justru di antara dialah yang menjadi musuh yang nyata. Na'udzubillah ini. Allah menyebut dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Subhanallah. Allah mengatakan al-akhillau, mereka yang bersaudara di dunia, bersahabat, karib, kerabat, cedak, tonggo teparu, kakak adik, bapak ibu, suami istri, sak kasur, sak bantal, sak kemul, sak ranjang, sak atap, sak rumah. Kata Allah, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Hari ini mereka menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang
bertakwa. Tidak bertakwa pasti jadi musuh. Bapak ibu soleh bertakwa, anaknya nggak bertakwa, itu anak besok bakal jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. At-Taubun ayat 14. Kata Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah min azwajikum, dari istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwun lakum, ada yang jadi musuh nanti di akhirat. Bukan di dunia, bukan di akhirat. Di dunia sudah jadi musuh, apalagi di akhirat mereka bisa jadi musuh. Fahdharuhum, maka perhatikan betul bagaimana pertumbuhan perkembangan mereka, perhatikan kehidupannya, jangan sampai di akhirat justru jadi musuh buat kalian. Ini ayat yang khusus buat para laki-laki. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah supaya bertakwa. Banyak sekali ayat takwa. Bapak Jumatan perhatikan, khotib selalu bilang ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa tujuannya? Supaya di akhirat kita yang rajin ibadah, yang wakaf masjid, yang kita puasa Daud, yang mungkin dia sedekahnya banyak, percuma dan artinya kalau tidak bertakwa, kalau istri tidak bertakwa, kalau anak tak bertakwa. Kenapa? Di akhirat mereka cuma dibangkitkan jadi musuh. Maka sedekahmu, wakafmu, zakatmu, semuanya gak ada gunanya. Kenapa? Habis dituntut sama anak, istri, tonggo, separuh, kanan, kiri, kakak, adik, bangsiulan, bapak ibu. Habis. Maka perhatikan kalau kita takwa, ku afusaku wa ahlikum nar. Dirimu itu takwa, keluargamu harus kue buat takwa, piye carane? Pokoknya keluarga harus bertakwa semuanya supaya gak jadi musuh. Halo? Ya malu-malunya tegang-tegang kalau musuh. Ini berarti ini penting. Makanya pembahasan kita ini supaya apa? Supaya hidup kita nanti di akhirat tidak punya musuh. Saya tadi sampaikan di Karanganyar. Jadi maksudnya Karanganyar? Iya. Nek mau ingat di kota. Oke di Solo. Kita orang ini. Jadi saya sampaikan ini, kita ini ada orang-orang yang capek beramal, capek berbuat, mengira bahwa bapak ibu ini sukses kalau sudah mengantarkan anak-anaknya jadi wong. Perhatikan, di masyarakat itu ada istilah, wah bapak kaitan, masya Allah anaknya jadi wong kabeh. Orang sing dadi munyuk gitu. Kabeh dadi wong. Pertanyaan saya, tahu nggak apa makna dadi wong? Apa dadi wong? Oke. Dadi wong sugih, dadi wong penting. Betul apa betul? Terus bapaknya rasanya wis ayem ngopo, anakku wis dadi wong. Keliru. Padahal Allah itu mengatakan apa? Di surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ini kata Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Delok bagi gawe apa, amal perbuatan apa, punya bekal apa, kadang sifat di besok masa depanmu. Allah itu ngomong masa depan ini, apa maksudnya masa depan? Akhirat, ku masa depan. Bah, ngomong bahasa Wadidol bah. Jadi sih bah, gini kalau lari-lari Pak Ustaz, dan ngomong main masa depan ini cerah. Pasti dalam benak isi baik, sing dimaksud masa depan cerah ya apa? Tuwek, mapan, sugih. Bisa jadi saya mapan sugih besok yang ada jadi apa? Musuh. Makanya kita ini bapak ibu orang tua, leren ini kapan nih anak wis dhewe antar kita tekan ngarep itu swarga. Ini baru leren. Ini setekan dunia ini berasal dari sugih mapan, guru rampung. Ini meh podo karo ini. Banyak bapak ibu yang cita-citanya anaknya habis Quran. Ya, saya enggak.
Cita-cita saya anak saya itu menjadi ulama besar, jadi ulama tafsir, ulama hadis. Cita-cita saya sebatas itu. Wes jadi ulama besar, ulama pasti hafiz Quran. Nih kalau cita-citanya hafiz Quran 30 juz, masya Allah, mohon maaf, nauzubillah. Banyak orang anak-anak itu yang hafal 30 juz, tapi baru kelakuannya juga, pirang-pirang. Tontonannya video porno, hafiz Quran, gay, pirang-pirang. Saya dulu mondok, teman saya itu cacat pesantren terguling konding di rumah, masalah kumpul kita di pas nyantri di Jakarta. Pesantren hafalan Quran itu banyak. Ada yang hafiz Quran, tapi maaf kelakuannya Pak. Di pondok itu dia ternyata gay, homoseksual, lanang sedaya karo lanang. Bendino senangannya pegang-pegangan. Hafal Quran, ya. Karena orang tuanya cita-citanya mau apa? Doanya seorang anak kita jadi ulama dulu. Kita masuk mencari. Kita jadi ulama. Semua diri-diri ini kan itu ujanya aja. Sabong kuani. Jangan dimarahi ya. Gak apa-apa. Dia kesini ini ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Semoga orang tuanya juga digerakkan untuk mengamankan anak ini. Nah, jadi yang pertama harus kita pahami, ini ngomong masa depan, rumah tangga segala macam. Pikirkan mereka itu harus sampai ke surga. Makanya tadi saya ditanya gini, Mas Awan, biar supaya bisa utuh bareng-bareng ke surga, tekniknya apa? Fokus pikir ke iman keluargamu, ketakwaan keluargamu. Kita ini laki-laki kudu cerewet bab masalah sholat, cerewet bab masalah misalnya poso, cerewet bab masalah sedekah, cerewet bab masalah aurat istri anak. Oh kita laki-laki cerewet, karena kita ini pemimpin yang ditanya Allah. Mas'ul ar-ra'iyah, ditanya nanti tentang kepemimpinan kita oleh Allah. Ada bojoknya auratnya ketok, pikir-pikir caranya auratnya ketutup, kandani omongin. Anaknya juga begitu sama. Bab masalah ketakwaan, sholatnya telat orang. Kita nih suami-suami kudu cerewet. Besok sih ditakutnya kecil. Nek kita sibuk mikirkan agama mereka pun sibuk mikirkan agama kita. Wes, insyaallah semoga selamat sampai surga bareng-bareng. Tapi wes luweh-luweh. Bu, ibu kok pengajian piambakan lah telepon. Kata dia, males Pak Ustaz. Dia tak jeli baik. Lah bapak kok boten dijak? Bapak kok boten dijak? Jawabnya apa? Luweh Pak Ustaz. Lah apa jendel kalau bapak kok? Ngandani bolak-balik tak gelem pengajian. Senengane belajar ngaji kalau YouTube kok. Jadi majelis YouTube dia. Belajarnya agama di YouTube kok. Di YouTube itu belajar agama boleh. Ilmu nambah, tapi berkahnya enggak ada. Belajar di YouTube online itu ilmu nambah, berkah enggak dapat. Karena enggak ada ngaji di YouTube, malaikat melupakan saya mendoakan ampunan berkah enggak ada. Nih gini, malaikat ada di atas. Rasa disawang raketok. Malaikat itu melupakan saya terus. Doakan sampai kapan? Ditutup dengan doa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kan situ itu berkah nampung gitu ya. Salam langsung kameratul majelis selesai. Seperti itu berkah. Maka cara pertama adalah pikirkan iman kita. Saya kalau sering bilang begini, di rumah jangan sungkan-sungkan bikin program muhasabah Bapak Ibu. Nek sing jomblo-jomblo atau yang baru nikah, cobalah. Baru nikah kuwi gawe program namanya muhasabah. Mbok sebulan sekali atau seminggu sekali bikin program muhasabah. Tujuannya apa? Ini loh. Judul kita ini. Kita ini orang gak sempurna. Yang paling tahu kita tidak sempurna. Yang paling banyak tahu aib-aib kita itu ya pasangan kita. Terus cara dadane iki takon karo pasangannya dhewe. Dek, Cin, saya kalau panggil istri saya itu Cin. Yang pertama, bukan cindil, cinta. Yang kedua, sayang. Bukan saya dong, saya sayang. Cin, sayang. Saya bilang, Cin, selama Mas Awan jadi suamimu setahun ini kira-kira opo sing paling kowe seneng saka Mas Awan? Insyaallah Mas dandani. Istri saya mikir,
Oh mas, ini kurangannya ngene. Apa meneh? Ngene. Ya wis, mas insyaallah tak perbaiki. Nah aku kurangnya apa mas? Ya, wis ora. Nek akan ora mas, tenang. Ora wis kok dia ngomong. Ora sudah. Iya mas, apa ya? Kurang siji. Apa? Kurang langsing piye? Oh iya mas, olahraga. Sampai langsing. Apa susahnya? Apa susahnya menerima nasihat? Ini pesan buat saya, dinasihati mertua waktu itu. Masalah, kau pinter ceramah, pinter ngomong, awas, satu ilmu yang harus kau pelajari satu lagi. Apa pak? Belajarlah ilmu menerima nasihat. Wong ini kakek nasihat, kakek belajar, kakek ilmu, kadang-kadang rumongso minteri, sok iso ngopo iso. Lewat fitri ini angel merupakan pendapat orang itu susah. Belajarlah ilmu menerima nasihat. Hatta skor bujum. Mesti. Wes. Oke. Belajar. Mulai nasihat. Oh mas, kowe iki kurang siji ya, kok kurang duite ya wes. Ya kerja semangat. Apa tujuannya? Supaya kita ini sebelum mulia di luar, mulia di rumah. Apa sih pak, banggane awake dhewe wong lanang neng jogo dipuji-puji orang, di luar dipuji-puji, terhormat. Tapi neng rumah keluarga kita itu jijik ya, kita tuh hina. Apa meneh selama ini diwo, anaknya bojone teko. Ngandani wong ini. Padahal gak sesuai karo kelakuan nih. Saya ngerti iki bojone anaknya. Orang-orang kan gak tahu. Nek bojone teko apa katane bojone? Alah, pret. Sing lanang ceramah, sing wedok pret. Jenenge anake, "Dik, ngopo bapak njoblos?" Ora yo, jenenge Dik, ora yo, lha ngopo? Bapak iki gambleng. Lah, nggih ngopo? Dipuji orang di luar tapi hina di rumah. Makanya mulia itu awali dari diri kita di rumah dulu. Pastikan istri anak-anak wis seneng karo ide. Maka di luar itu wajar, tidak malu. Apa? Digelari baik di luar tapi di rumahnya busuk hina. Makanya program muhasabah itu penting sekali. Orang usah sombong. Ini nasihat buat semuanya. Wong wedok yo aja angel dikandani. Enggak usah pembangkang karena perempuan tuh banyak masuk neraka itu karena kakek ngeyel. Wong lanang ya padha mlebu neraka kakek sing atos-atos kita kan rabi meneng-meneng kan tidak berlaku adil. Bagi di akhirat ngakuni miring-miring. Bu yo, apa sih selesai? Dek, koreksi, oke. Koreksi sudah, oke. Tak perbaiki diri, apa susah? Menerima nasihat. Yang bikin susah itu karena ada kesombongan, gengsi. Curhatnya ibu-ibu kan paling banyak tuh apa? Ustaz gimana ya menghadapi suami saya? Kok orang ini atos nih ngomong menangan. Saya yang bingung, saya bukan suaminya, kata dia. Ya ibu ngomong susah, Pak Ustaz, gue terima tak menang baik, Pak Ustaz, gue tak kandani, mesti ujung-ujungnya ribut. Setiap saya ngandani suami, ujung-ujungnya ribut. Rumah tangga itu kalau di dunia sering ribut, di dunia sering cekcok, Bapak Ibu ketahuilah, sesungguhnya mereka itu sedang latihan apa? Latihan cekcok di depan Allah supaya besok cekcok yang akhirat luwes. Nauzubillah ini. Jadi ini sering cekcok di dunia, aslinya mereka itu sedang latihan. Mengapa besok yang akhirat cekcok apa? Luwes. Karena ini dunia sering latihan cekcok. Apa? Kalau ini, Pak Ustaz, saya hari ini ribut, besok akur. Hari ini ribut, besok akur. Kira-kira masuk surga apa neraka ya Pak Ustaz? Lah hari ini akur itu pahala, sesuk cekcok itu dosa. Terus di akhirat kalau dosa, kalau pahala, ente masuk surga apa neraka? Ya tak jawab aja, katanya melebuni surga tapi surga jahanam gitu. Surga jahanam itu surga terlalu fasilitas. Percuma. Jadi yang pertama di rumah tangga kita supaya kuat hubungannya harmonis tadi itu, Bapak Ibu saling memperhatikan iman pasangannya, pikirkan ketakwaannya.
Caranya apa? Kayak mau gawe program muhasabah. Yang kedua, jika kita sadar kita nggak sempurna, pasangan kita nggak sempurna, maka ini maksud saya, jadikan kekurangan itu sebagai ladang pahala, sebagai ladang pahala jariah. Duit bojo wong lanang kok subuhane angel, ibu-ibu sabar nggugai bojone supaya besok nek sampai dia berubah rajin sholat subuh, setiap kali setia sholat subuh pahalanya ngalir ke ibu yang sabar nggugai bapak sampai berubah. Bapak sabar ngajari istri, kekurangannya di mana? Sabar. Kalau sampai kekurangannya itu setelah sempurna diperbaiki dia, sabar beri nasihati, sejak dia berubah itu pahalanya ngalir terus ke kita. Kalau punya istri kok banyak kekurangannya, punya suami kok kekurangannya banyak, berarti Allah masih kita banyak peluang pahala jariah. Dipandangnya begitu. Ojo memandangi, ya Allah, bojoku kok koyo ngene, ya Allah, perasaan ben aku wis rajin sholawatan, rajin poso itu kok koyo ngene, ya Allah. Iki jan aku ki rasane piye, pengin aku ki cerai tapi kok yo enggak oleh. Pengin lanjut terus kok ra kuat. Wis ngono bojoku ya kok sehat ra mati-mati. Nek wis koyo ngono iki piye rumah tangga. Makane penting itu dalam rumah tangga itu ada yang seperti itu. Maka kekurangannya itu sebagai ladang pahala jariah. Jadi sama. Ingat gak kisahnya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Beliau menceritakan tentang salah satu kisah dosa besarnya seorang istri kepada suaminya. Pak Bu, sebut saja namanya Pak Ahmad sama Pak Soleh. Pak Ahmad, Pak Soleh ini kancanan, akrab sejak mudanya berteman akrab. Terpisah mereka gara-gara nikah. Nikah pisah, tinggal sendiri-sendiri. Suatu hari si Ahmad ini kangen ingin main ketemu si Soleh. Ini kisah nyata zaman, ini kisah nyata. Si Soleh ini, Solehnya, wah seperti namanya, Soleh sekali. Maka dia cari-cari informasi tinggal di mana, dengan kabar tinggal di daerah kota sana, dicari sama dia terus melewati padang pasir karena ini kejadian di Timur Tengah. Sampai akhirnya dia sampai di kampung yang diceritakan tempat dia tinggal. Tanya sama warga, oh Pak Soleh tinggal di sana. Ketok pintu, Assalamualaikum. Dijawab dari dalam. Waalaikumsalam. Kok dijawab kok rodok sengak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Kok ini jawab kan? Saya, apa betul ini rumahnya Pak Soleh? Betul. Ada perlu apa? Saya temannya Soleh, Pak Soleh. Saya ingin silaturahmi. Oh, Pak Soleh gak ada. Yang jawab perempuan, istri. Soleh gak ada, Pak Soleh. Lagi pergi nyari kayu. Tunggu aja di situ. Mudah-mudahan Pak Soleh mati sisa rapopo. Istrinya begitu. Mudah-mudahan si Soleh, suamiku orang bali sisa, mati sisa rapopo. Mikirlah si Pak Ahmad, ya Allah, aku ini duwe kanca Soleh, jenenge Soleh, wonge Soleh, kok yo duwe bojo koyo ngene, bojo galak. Kok duwe bojo galak, kok iso piye? Dia tuh merenung, nunggu dia di depan. Tahu-tahu dari kejauhan tuh kelihatan orang berjalan. Kayak perawaannya kayak Soleh, tenan Soleh. Tapi dia ketakutan, kenapa? Karena melihat Soleh ini berjalan dengan seekor singa. Di sebelahnya ini ada seekor singa. Singanya apa? Membawa kayu di punggungnya. Gembol, seperti keledai, suka bawa barang-barang. Nah ini singa bawa kayu. Ini singanya rodok cemen memang, singa kok bawa ini kayu. Ini saking hebatnya Soleh. Singa itu digawe kayak sapi, kayak keledai. Singa bawa kayu, dia jalan. Sampai, Soleh, Ahmad, pelukan cipika-cipiki, teletabi, saudara-saudara. Sambung, terus diletakkan kayunya, singanya suruh bergiling. Singa pada pasir, singanya suruh pergi. Lalu kata si Pak Soleh, Ahmad, ayo masuk. Setelah masuk sampai di rumah, kata istrinya, kalau lapar mikir dewe, masak dewe, aku tak turu. Kata istri.
Sabar Pak Soleh, sabar. Duit bojo galak trigis besoknya siji. Nah, sudah begitu dia merasa yang sibuk Pak Soleh capek-capek cari kayu bakar masih nyiapkan hidangan. Siapkan hidangan, diajak makan di sini, nginep di sini. Setelah itu besok pagi-paginya pamitan. Pas pamitan si Ahmad bilang gini, Soleh, saya tak pamit ya. Oh iya. Silakan. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oh iya. Saya kapan-kapan tak main ke tempat atur gantian. Pulang. Setelah pulang selesai, berapa tahun kemudian si Ahmad kangen pingin dolan. Karena si Soleh katanya mau dolan. Ahmad datang lagi sana. Sampai di rumahnya si Soleh, ketok pintu lagi. Ketok pintu kok sing semaur bojo galak lagi piye. Ketok pintu lagi, tok. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Siapa nggih? Saya Ahmad, temannya Soleh. Oh, ya ngapunten. Mohon maaf, Pak Soleh tidak ada di rumah, sedang cari kayu. Ngapunten nggih Mas, jenengan kan ngomong tengah jenengan di ada tempat dudukan situ. Maaf saya nggak boleh masukkan laki-laki. Maaf nggih, biar saya tak siapkan dulu hidangan untuk kalian nanti. Batinlah si Ahmad. Ya Allah, pinter ya Soleh. Biar bojone galak trigis kok saiki dadi lembut. Soleh ya lembut, anaknya lembut. Wah, keluarga lembut ya sip kok. Apa itu? Akhirnya apa? Dari kejauhan datang si Soleh. Hai Soleh, balik. Ahmad senang. Ketika mulai mendekat, pelukan mereka. Tapi waktu itu si Soleh datang sendiri, tidak dengan singanya. Kayunya dipanggul sendiri, diletakkan, ajak masuk, dihidangkan, ngobrol-ngobrol. Seperti kemarin, paginya seperti dulu ya, paginya pamitan. Pas pamitan, bilang gini, Soleh saya mau pamit, tapi saya itu ada 2 pertanyaan yang menggelayuti saya. Nah, mau takon baik. Saya itu mau pulang tapi ada 2 pertanyaan saya. Pertama, singamu itu kemana? Dulu kamu kan punya singa bawa kayu. Kok serang singamu nih? Meninggal, mati apa piye? Yang kedua, wira sampe piye kok bojomu iso malah lembut halus itu piye cara? Didiknya juga. Dia jawab gini. Ya Ahmad, seperti yang kau tahu kan, istri saya itu dulu itu sikapnya seperti itu, galak dan segala macam. Tapi saya sabar memperbaiki kekurangan dia. Sabar. Sampai dengan kesabaran saya itu Allah kasih hiburan ke saya. Hiburannya apa? Ketika saya sedang pergi mencari kayu, maka datanglah seekor singa yang aku kira akan menerkam. Ternyata singa tadi adalah utusan Allah untuk mengawal aku dalam mencari kayu supaya tidak diganggu oleh hewan lain. Maka singa tadi menjadi sahabatku sejak aku bersabar punya istri seperti itu. Tapi yang seperti kau tahu, istri saya tak lama dari peristiwa kau pulang itu, tak lama dari situ istri saya terserang penyakit, lalu dia meninggal dunia. Setelah itu aku nikah lagi dengan istri yang sekarang ini. Nah, karena istri saya yang sekarang ini solihah, seperti yang kau tahu dia orang yang lembut baik, solihah, maka aku tidak bisa lagi beramal sabar. Sabar itu telah berganti menjadi syukur. Maka istriku itu sudah menjadi hiburan buatku, sehingga Allah tidak mengutus lagi seekor singa yang menemani aku. Singanya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Dulu Allah hadirkan singa sebagai penghibur, tapi setelah aku punya istri yang menghiburku, singanya tidak ada lagi. Itu alasan kenapa. Oh, kata si Ahmad, oh begitu ceritanya. Bapak Ibu tahu hikmah dari kisah ini? 1, awas, bujuk galak cepet modal. Itu yang pertama. Ini mau contohnya. Bujuk galak, serigis, mau umurnya radowo. Podo, wong lanang nek galak-galak yang ngono. Gampang stroke, sakit, meninggal. Hati-hati. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua, kalau kita sabar, ingat Allah itu ma'as-sabirin, beserta orang yang sabar. Maka ketika dia dikasih ujian, sabar terus. Ketika dia sabar, disitulah Allah membersamai dia terus. Orang itu dekat dengan Allah itu kapan? Di sepertiga malam akhir, ketika tahajud Allah datang ke langit dunia. Itu orang yang biasa-biasa sholat tahajud Allah dekat. Tapi kalau orang sedang kena
ujian dan dia sabar 24 jam, Allah itu dekat dengan dia seperti ketika orang yang tahajud. Hari-harinya 24 jam itu seperti orang tahajud. Kenapa? Allah nempel terus. Tapi kalau dia sudah tidak sabar, Allah tinggalkan dia. Maka minallah ini wali wa nasir. Allah gak mau bersama dia, menyertai dia. Allah gak mau. Kenapa? Terus gak sabar, ditinggal. Nah, maka hikmahnya Bapak Ibu, nek sedang ditimpa ujian musibah, bersabarlah. Jadikan ini momen untuk doa. Kenapa? Allah sedang dekat sama kita. Doa, minta macam-macam. Jangan cuma selesaikan masalah kita, tapi minta doa-doa yang lain-lain boleh silahkan. Mumpung pas lagi diuji dan sabar, banyak-banyak doa yang macam-macam. Karena sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya. Maka nanti Allah kasih hiburan. Ya mungkin nih bapak-bapak nggak didatangkan singa, ya mungkin yang berbujuk di galak sabar di orang kucing bertekong hiburan nih. Masuk singa nih sama saya orang. Itu artinya dalam rumah tangga itu kadang-kadang nih kita ini soleh, pasti oleh Allah akan didatangkan yang soleha. Loh, kok bujurnya jadi orang soleha-soleha? Ya itu tadi caranya Allah mendatangkan soleha. Digawe cepat mati gimana? Ini diganti. Nih orang, ya Allah kasih dia hidayah. Jika tidak Allah beri hidayah, nanti Allah ganti dengan yang lain. Sabar. Yang ngapunten, bapak saya dan ibu saya kosong. Ini untuk cerita itu ibu-ibu penting yang mungkin nasibnya boan ono sing ngirim-ngirim ibu saya. Ini saya tidak perlu sebut aib, tapi ini jadi ibroh aja. Bapak saya itu dulu penjudi, pemabuk, nggak sholat, kelenik Jawa, ilmunya wah dhuwur kok. Sing saka ilmu sirep, ilmu kebal, ilmu hitam, ilmu lampah lumpuh, ilmu semacam. Itu bapak saya kejawen. Ibu saya tauhidnya bagus, lurus, akidahnya benar. Jauh ibu saya itu nggak pernah, bapak itu pulang judi bawa mie instan Indomie apa super mie zaman dulu itu. Ibu saya nggak pernah masak, nggak mau dimasak untuk anak-anaknya, cuma untuk bapak saya karena hasil judi. Ibu saya nggak pernah senang. Bapak judi itu nggak pernah senang. Tapi nggak sampai ya ibu saya itu yuk misalnya ini, bapak itu berani bengi terus, judi terus. Tapi bapak menang ibu. Oh ya alhamdulillah itu hebat. Dan ini menang alhamdulillah. Nggak. Bapak saya cerita, bu, gue rasa nusu. Aku menang ini judi ini. Ibu saya tetap nggak suka. Harap menang kalah tetap Pak Rawit dosa. Bapak saya nek nesu ngampun segala macam, piring pecah segala macam. Itu dulu. Pertanyaannya gimana caranya supaya bisa tobat bapak ini? Ibu tuh nggak punya amalan apa-apa, ibu saya. Amalannya mau rajin tahajud kalau sabar, kok sabar. Walaupun bapaknya penjudi, suaminya ini penjudi, pemabuk atau apalah segala macam kemaksiatan, kalau pas ngasih perintah-perintah yang tidak mendurhakai Allah, taati. Yang diharapkan dalam Islam itu adalah suami ngasih perintah untuk mendurhakai Allah, baru jangan ditaati. Bapak judi balik-balik kalau mabuk-mabuk, oh gawe kayak kopi, ya gawe kayak kopi. Ojo nganti lanang besikil bangun dewi, gawe dewi kok, duit tangan. Rasul ini biar sindali pedot ya, gawe dewi. Apa kancingnya pedot ya, jahit dewi. Suwe jahit dewi. Kopi ya berarti gawe dewi. Ngono lho Pak. Ibu saya nggak pernah. Kok gawe kopi gawe kok? Kan perintahnya nggak maksiat. Kenapa? Kok? Oh, ditenono kowe main serong, kowe judi kan ora tak masake malah tak kei sianida ngono kan. Om wedok ira ngono kuwi. Dia maksiat itu kan urusan dia dengan Allah. Urusan istri taat sama suami selama dia tidak ngajak maksiat. Kecuali, Bu, aku tak boleh duit. Kowe nek mau wae jagani lele ojo nganti mati yo, Bu. Nah, nek kuwi yo Ibu jangan mau. Kuwi jenenge apa? Ngepet. Babi ngepet. Kan kuwi Bu kerja sama. Aku tak boleh duit, kowe jagani lele ojo nganti mati. Ya ini perintah maksiat jangan ditaati. Bapak lu ngobrol, kowe goyang-goyang tak sebul sih. Pak ini main dibuki wong. Reso ilang kan ngono. Jangan ditaati nek maksiat. Nek orang maksiat
Ibu saya mau bunuh, sabar dungake, sabar dungake. Terus, ibu ini fokus didik anak-anak. Ketika anaknya paham, bantu ibu dungake bapak. Dungak, saya dungake, semua anak-anaknya 5 bersaudara itu dungake terus. Itu bisanya itu. Subhanallah. Saya dulu ingat, kami ini 5 bersaudara bersepakat. Apa sepakat kita? Kalau nanti sukses besarnya nanti ibu tinggal dengan kami anak-anaknya, bapak kita tinggalkan. Saking bencinya sama bapak, ibu kita selamatkan, bapak kita tinggalkan. Tapi subhanallah, setelah kita merantau begini, terus gede-gede begini, sudah di wongor, jadi monyet jadi munyok, maka saya ingat sekali, bapak saya itu rindu dengan anak-anak, kangen. Terus saya tidak tahu bapak itu mungkin melihat ceramah saya entah di TV atau di mana lah gitu. Saya tidak tahu. Itu urusan Allah yang kasih hidayah lewat mana. Tiba-tiba bapak itu kok benci dengan sinetron. Tadinya itu paling senang nonton sinetron. Wong galak tapi nonton sinetron nangis. Galak itu kalau lebut-lebutin. Nonton sinetron ini mungkin sekarang ini apa sinetron? Aduh barang apa kurang kan nanti aku. Saya nggak punya TV soalnya. Nah, bapak itu tiba-tiba benci sama televisi. Tanda-tandanya Allah menancapkan keimanan itu benci sama TV. Benci, nggak suka sama televisi. Terus bapak yang tadinya tidak sholat rajin sholat. Tadinya nggak Jumatan, sekarang mangkat Jumatan. Yang tidak puasa Ramadan, bapak itu biar lorong sidik, pedot. Masih berpusing lah, pusing-pusing, batal. Sampai ibu nanya, loh pak kok batal, sakit apa? Mumet ibu. Lah mumet kok tidak batal? Bukan ayatnya jelas, karena maridon atau ada seperti sakit atau sapat, ya oleh buku bapak ya mumet ya termasuk sakit. Kan jadi sakit kepala ya, berarti sakit juga. Oh jangan bapak ini banget. Sekarang bapak jadi puasa Ramadan sempurna. Wah amalnya luar biasa. Rajin sholat, tahajud, Lebaran, bukan malam sebelum Lebaran. Bapak berangkat ke masjid, sholat Jumat, delala khotib orang teko, bapak jadi khotib Jumat. Loh kok iso? Kan pemabuk, penjudi, kok iso khutbah Jumat? Nah itulah penting ini, desa ini ada buku khutbah Jumat. Jadi tinggal moco. Bapak tinggal moco, wes rampung misi khutbah Jumat. Terus Lebaran. Lebaran silaturahmi, semua teman-temannya didatangi, disalami semuanya. Gak ada tanda-tanda orang gak curiga. Setelah itu selesai Lebaran, pulang dari Bengkulu ke Lampung, bapak sampai di Lampung itu dari terminal ke rumah dijemput sama kakak naik motor. Bapak kangen sama motornya, pingin yang nyetir di depan, kakak saya di belakang bonceng. Di perjalanan nggak tahu gimana keserempet mobil pickup, bapak meninggal dunia, jatuh ke gerobak meninggal seketika. Masya Allah, dalam hati saya, ya Allah, dulu saya memvonis bapak, nggak ingin ngerawat bapak karena takut bapak tuh bawa aib. Saya takut kalau bapak mati, saya yang pas ngurusnya tinggal sama saya, terus pas mati, saya tuh khawatirnya apa pak? Khawatirnya nanti jenazah penuh belatung. Pas dikubur air keluar, pas dikubur orang ulo, persis suara saya ilahi. Itu saya takut sekali. Karena dosa yang dilakukan bapak itu saya takut. Nah kejadian-kejadian anak dikubur, nanti itu oke kalau jengking. Ternyata apa? Subhanallah, saya itu seperti diperingatkan oleh Allah. Wan, kamu tidak usah sombong. Kamu itu yang sudah beragama lebih dulu, yang taat lebih dulu, belum tentu bisa berhasil mengakhiri hayatmu husnul khotimah. Tapi bapakmu yang maksiat terus-terusan, yang kamu anggap dia bakal mati dalam keadaan dosa, ternyata hidayah Allah mendahului. Dia pulang dari silaturahim, berarti pulang dalam keadaan beramal soleh, telah bersih dosa-dosanya. Teman-temannya sudah gugur ketika jabatannya, puasa sudah sempurna, Ramadannya sempurna, Syawalnya sempurna, apalagi? Kita jangan pernah merasa selamat. Bapak ini, bapak saya alhamdulillah sudah selamat akhir hidupnya. Kenapa? Husnul khotimah. Kata Nabi, orang itu orang yang beramal soleh, saking suwenya amal soleh, surga itu tinggal selangkah lagi. Tapi ketetapan Allah mendahului, beramal maksiat, jadilah dia ahli neraka. Tapi orang kata Nabi, orang yang berbuat maksiat
sampai neraka itu seolah-olah tinggal selangkah lagi masuk neraka. Tapi ketetapan Allah mendahuluinya, dia akhir dengan amal solehnya, mati dia, maka matinya husnul khotimah, jadi dia ahli surga. Kita ini yang ngomong, saya yang ngomong, kita yang duduk sini, yang tidak di dugeman, yang tidak di kafe, sekarang kita di pendopo dakwah ini, jublo dakwah ini, belum tentu sama. Maka jangan pernah meremehkan dan merendahkan orang lain yang ahli maksiat. Oh, kemudian meremehkan orang gara-gara katoi orang congklat. Jangan sampai. Oh, belum tentu ada jaminan kita ini mati, belum ada jaminan. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, jangan sampai merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, kita rumah tangga itu gitu Bapak Ibu. Perlu sebenarnya orang sabar dengan kekurangan pasangan kita. Dengan sabar itu Allah itu nanti akan bersama kita. Sabar. Ditimpa ujian, sabar. Ojo di bahasa cerai, jangan sabar. Nah, itu resep. Dan yang ketiga, terakhir nih, bukan saya mau meninggal dunia beliau yang terakhir ini. Maksudnya terakhir setelah ini mungkin ada yang mau sharing, ada yang bertanya, saya persilakan. Rumah tangga itu harus ditegakkan syariat. Nek pingin rumah tangga ini kokoh, api, tegakkan syariat. Babnya apa yang paling penting? Quran dan sholat, dua itu. Quran itu melembutkan hati, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nek rumah tangga, anak-anak, suami istri rajin baca Quran, itu lembut hati nih, gampang terima nasihat dan hidayah. Lembut gara-gara rajin menegakkan bacaan Quran. Setelah itu apa Ustaz? Setelah itu jangan lupa itu sholat ini diperhatikan supaya apa? Di rumah tidak ada perbuatan keji dan munkar. Sholat dan Quran. Ibu, kalau punya suami ini kok marah-marah, jangan lupa Bu, orang marah itu datangnya dari setan. Ingat dari apa? Setan. Setan itu takut dengan apa Bu? Halo? Setan takut dengan apa? Ini kita bahas apa tadi? Quran. Ingat Quran. Kalau ada suami kok marah-marah, maka itu segera ambil Al-Quran. Kenapa? Karena setan takut dengan halo? Al-Quran. Enggak. Setan enggak takut dengan Quran. Setan itu takutnya dengan bacaan Quran. Jangan sampai bapak sih marah, Pak, doain Pak, Quran Pak, doa Pak. Jangan, bapak tidak akan takut, setan tidak akan lumpuh. Emang saleh. Ini kayu salib kan tuh orang kesurupan, wah condong. Tidak. Bapak ini saya nesu-nesu, ibu kudu pakai mukena, tutup aurat, ambil Quran, ngaji yo. Wah, apa sih marah-marah? Ngaji weh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya nesu-nesu, ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nesu-nesu, terus alif ba ta sa. Mau misalnya kue, bapak saya surah situ, malah jadi kue ini cerdas sama malah situ, kue angkat ya, masih ngaji daripada ribut, bapak suruh baca Quran. La taj'alu buyutikum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Gelap, tidak ada cahayanya, petang, dewean, membosankan. Itulah dia kuburan. Maka jangan kau jadikan seperti itu. Maka kata Nabi, iqra'ul Quran, baca Quran supaya rumahmu enggak kayak kuburan. Rumah nek kayak kuburan, petang dedet apa-apa ora ketok. Ana golek peso ora ketok, petang. Jodoh ora teko-teko, janjane jodohne oke. Tonggo-tonggone sing jodoh yo pirang-pirang. Kok ora gantung, apa peteng. Sehingga jodoh ora ketok. Padahal sak desa Mojo Songo, jodoh lebih dari songo. Pirang-pirang. Kalau ketemu Pak Ustaz, peteng. Kenapa peteng? Karena tadi tidak ada cahaya. Cahaya datangnya dari Quran. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ayat 35 sampai ayat 38. Maka bacalah Quran supaya Allah turunkan cahaya. Saya itu di Jogja itu ada daerah Turi, Pakem, Turi, daerah kebun salak. Gak ada listrik di tengah-tengah daerah kebun, tapi jalannya asfalan, halus. Saya kalau naik mobil ke sana,
Iseng-iseng tak matikan lampu mobil itu, langsung otomatis saya langsung ngerem mendadak. Kenapa? Karena jalannya berkelok-kelok. Tak rem, kenapa tak rem? Khawatir saya ke Belanda, kecemplung jurang. Itu tandanya apa? Jalannya ono, tapi kita bisa keblasuk-blasuk tergowo orang ono lampu. Orang itu nek uripe keblasuk rono, keblasuk riba, keblasuk rentenir, keblasuk debt collector, keblasuk selingkuh, keblasuk iki iku segala macam kok keblasuk itu. Karena tak ada cahaya di rumah. Cahayanya apa? Quran. Sekeluarga kita dari ahli Quran. Suami, istri, anak-anak senang karo Quran. Ono cahaya. Cahaya itu sing marai rumah tanggane padang. Halo? Maka itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini untuk kita semua. Tegakkan syariat bil khusus itu. Nek saya ya salah satunya sama istri nggak mau punya televisi. Kenapa? Karena sejak dulu kami nggak punya televisi karena khawatir nggak bisa mencegah kemaksiatan masuk ke rumah. Karena dengan televisi ditonton tuh tiba-tiba iklan muncul, wong wedok, butuh, luluran, nganggo air body, keramas, samponan. Berarti di rumah kita itu ada perempuan telanjang sedang masuk. Maka kalau melihat begitu berkah nanti hilang. Malaikat yo gila delok ning omah kowe. Malaikat rahmatnya lumpuh. Oleh karena itu dijaga kita ini dan pandangan kita, pandangan matanya anak-anak itu dijaga semuanya. Itu namanya cara menegakkan syariat. Nah dengan begitu insya Allah rumah tangga kita utuh. Kekurangannya kayak apa insya Allah jadi sempurna. Jadi banyak kebaikannya insya Allah. Demikian Bapak Ibu semua dalam Allah. Dicintai Allah Subhanahu Wa Taala yang saya muliakan, saya banggakan. Sesi berikutnya barangkali tanya jawab. Gandeng tangan saya mulai komeng, gendong terus. Jadi tanyanya yang singkat-singkat. Paling bagus pertanyaannya pilihan ganda, jadi langsung jawab. Silakan. Baik, Masya Allah. Ada sama Ustaz atau Mas? Mas Ustaz berarti. Mas apa? Baik, ada yang ini karena waktunya juga sudah jam. Mungkin satu dua pertanyaan saja karena juga sudah malam. Mungkin satu bapak-bapak dan juga satu ibu. Kalau ada pilihan ganda Ustaz atau Rian? Ada bapak satu aja. Gak ada ya? Kalau ada yang nanya, saya mau kasih hadiah haji bagi yang mama dulu. Baik. Ada pertanyaan? Masya Allah. Berarti ini sudah paham saudara. Ya, baik. Saya rasa itu saja sebagai kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan ini di rumah tangga kita ini. Bapak-bapak, bil khusus ini, saya rasa tidak tahu apa. Kita ini wong lanang, kita ini pewam, kita ini pemimpin. Jangan sampai dipimpin wong wedok. Dilengi saya lagi. Wong lanang itu aja nganti dipimpin wong wedok, wali. Wong lanang kok kalah karo wong wedok, wali. Wong lanang iki kudu lebih gagah ning ngarep. Kepemimpinannya semuanya lebih gagah. Terdepan, cekak-cekak, nek ngomong yuk cantas, tegas, terengginas. Nek ono masalah terdepan, cepat, tangkas, beres, selesai urusan. Wong wedok nek delok suami kletrak-kletruk, tubrak-tubruk, ngopang-ngopi, ngudar-ngudut, orang cekak-cekak duwe masalah kok nyantai-nyantai, wong wedok gregetan. Karena gregetan akhirnya dia golek imam sing lain, sapa tanggane. Makanya ada ibu-ibu itu yang lebih bersyukur melihat suami orang daripada suaminya sendiri. Jadi tidak bujuri orang lain lagi. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak kayak soleh teman toh ya Allah. Ingin dibujuk kayak ngono. Delok bapaknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya dia lebih mensyukuri suami orang daripada suaminya sendiri. Kita kuat. Makanya kawan itu harus memimpin, terginas, cantas, tegas di depan, bertanggung jawab. Jadi jangan sampai dipimpin wong wedok. Allah bubrah rumah. Nah, wong wedok itu tadi siapkan mentalnya itu mental makmum, itu pesan saya. Jangan mental imam, tapi mental makmum. Sami'na wa ata'na. Ayyuma imra'atan matat wa zawjaha anha radin fa huwa dakhala jannah. Maka kata Nabi sallallahu itu
Al ayyuma imra'atan wa wedok ngendi wae sing mati wa zauja ala radin sementara suaminya ridho. Jadi ibu-ibu meninggal dunia, suaminya ridho dengan dia. Ya Allah Bu, aku sayang karo kowe Bu, kowe meninggal dhisik aku ridho, setiap aku ridho seperti Ustaz Maulana ya. Tahu ya, Ustaz Maulana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dia itu punya istri sayang sekali dengan dia pun sayang dengan istrinya, dia ridho dengan istrinya. Nah, istrinya itu kata Nabi SAW, dakhalat jannah, maka bagi dia itu masuk surga. Apa? Boleh ridho dari suami. Caranya apa? Punya mental makmum. Nek mentalnya imam, mentalnya pendemo, wah bapak-bapak ya pegah. Air jelek kalau wong wedok kuwi pingin mateni imam. Makanya siapkan mentalnya, mental makmum. Bapak-bapak siapkan mental imam. Wong lanang ojo lembek, sing alus, sing lembut tapi tegas, punya prinsip. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke sebuah acara. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.